Desain manusia itu seperti ini, jadi ya, sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Yeah. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang The Sedona Method Modif Version. Jadi ada satu teknik untuk kita bisa melepaskan beban psikologis beban emosi di dalam diri. Nah, salah satu dari sekian banyak teknik itu ada yang namanya The Sedona Method. Ya, ini namanya Sedona Method. Ya. Adapun di sini ada tulisan Modif Version adalah karena saya membuat modifikasi. Artinya Anda nanti kalau misalkan sudah pernah belajar atau pernah membaca bukunya, tolong jangan di-compare, kok nggak sama mas gitu loh, karena memang saya modifikasi. Nah, tentunya dalam memodifikasi pun saya mengacunya kepada hasil dong. Kalau hasilnya bagus ya berarti it's okay ya. Modifikasi tapi tetap tidak mengingkari hasil yang seharusnya. Jadi teman-teman semua, Anda bisa membacanya lengkap di buku ini, judulnya The Sedona Method ya. Cara dasar melepaskan belenggu pikiran emosi untuk memasuki kebahagiaan sejati. Penulisnya adalah Hal Doskin. Nah, jadi inti sebenarnya teknik Sedona Method ini sebenarnya bukan dimulai dari Hal Doskin, tapi dia punya guru namanya, saya baca dulu ya. Namanya Lester. Lupa, namanya Lester Levinson apa ya? Ya, Lester Levinson. Nggak hafal saya. Nah, ini gurunya, dia adalah seorang pengusaha ya dan seorang fisikawan. Nah, intinya singkat cerita Lester Levinson ini mengalami banyak penyakit ya, banyak penyakit. Mungkin kalau di sini saya baca sih komplikasi ya, dan perjalanan Lester Levinson itu sehingga ibaratnya dia bisa survive dari seharusnya divonis dokter itu misalnya wafat umur sekian atau sekian tahun lagi akan mati, ternyata dia bisa melawan atau bahkan membuat fatwa dari medis itu meleset gitu loh ya. Nah, prinsip-prinsip yang dilakukan Lester Levinson inilah yang akhirnya dirumuskan menjadi sebuah metode yang namanya Sedona Method ini. Nah, ini kalau mudah-mudahan saya nggak salah ya, kayaknya kenapa disebut Sedona Method kayaknya terkait dengan namanya, nama kota. Nggak terlalu penting ya. Nah, Hal Doskin itu belajar dari Lester Levinson. Nah, jadi prinsipnya gini, bahwa sebetulnya di sini udah pernah saya bahas yang namanya penyakit ya, penyakit termasuk penyakit fisik itu sebetulnya ada kontribusi emosi. Jadi penyakit fisik apapun ya, kecuali karena sebabnya kecelakaan atau cedera ya, itu lebih banyak disebabkan karena adanya satu hambatan emosi di dalam diri sebetulnya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah bagaimana membebaskan belenggu emosi yang ada di dalam diri kita itu. Nah, gitu ya. Nah, apa saja cara-caranya ya? Cara-caranya yang dilakukan oleh dalam The Sedona Method ini. Nah, saya mau pakai yang modification version. Ini ada di buku saya, Kitab Ilmu Vibrasi. Saya buka dulu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita bahwa untuk melakukan terapi kepada diri sendiri maupun orang lain, caranya mirip ya. Dan pengalaman saya pernah menerapi seseorang wanita yang dia itu suaminya selingkuh ya.
sehingga dia sampai sesak napas. Saya masih ingat betul, dan saya menerapi dia di hotel, ada keluarganya juga di situ. Dan waktu saya menerapi menggunakan The Sedona Method ini, saya sambil membaca buku ini, gitu loh. Dan saya lakukan penyederhanaan. Dari situ saya bisa menyimpulkan ternyata dengan disederhanakan pun efeknya ada. Jadi langsung orangnya itu merasakan satu kelegaan luar biasa, dan napasnya tidak lagi sesak gitu loh. Nah, jadi caranya begini, teman-teman semua. Intinya yang dilakukan dalam The Sedona Method itu adalah bertanya. Ya. Bertanya ke diri sendiri. Ini adalah penjelasan singkat kelas vibrasi format terbaru The Vibration Game for Practitioner. Kelas ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu materi teori dan materi praktek. Materi teori akan disampaikan dalam 13 video, total durasi 6 jam, di channel aplikasi Telegram. Kelas materi praktek diadakan 1 hari full dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam di Yogyakarta 6 bulan sekali. 1 bulan sebelum kelas materi praktek akan diadakan Zoom meeting tanya-jawab, dan juga akan kembali diadakan Zoom meeting tanya-jawab 7 hari sesudah kelas materi praktek. Kata kuncinya adalah segera lunas pembayaran kelas vibrasi. Maksimal 10 hari sebelum kelas praktek. Lunas secepatnya akan lebih baik. Kenapa? Karena Anda baru akan digabungkan ke channel aplikasi Telegram untuk bisa menyimak 13 video materi teori kalau sudah lunas pembayaran. Sehingga Anda bisa mengikuti proses selanjutnya, Zoom meeting tanya-jawab, kelas praktek, dan seterusnya. Kenapa maksimal 10 hari halus sudah lunas? Supaya Anda punya cukup waktu untuk mempelajari materi teorinya. Anda bisa ulang-ulang, sehingga Anda tidak lupa. Saat praktek tidak lagi dijelaskan teorinya, sehingga kita fokus hanya untuk praktek supaya Anda lebih memahami mendalam. Karena ilmu vibrasi, kuncinya adalah praktek dan simulasi. Perubahan format ini diharapkan bisa membuat Anda semakin lebih mampu menjadi seorang praktisi, dan Anda tidak ada lagi kendala lupa teorinya karena Anda bisa mengakses teorinya kapan saja di channel Telegram. Kalau misalkan tidak bisa ikut kelas materi praktek terdekat, Anda bisa mengikutinya lain waktu. Tapi secepatnya Anda ikut kelas praktek akan lebih baik, karena itu akan menggenapi apa yang belum Anda pahami dalam video materi teori. Selengkapnya informasi silakan Anda baca pada detail penjelasan informasi teks yang kami infokan. Terima kasih. Kalau misalkan kasusnya Anda menerapi orang lain, maka sebenarnya yang dilakukan adalah Anda membantu orang lain itu untuk menanyakan apa saja ke dalam dirinya sendiri. Nah, jawabannya tidak penting. Jawaban tidak penting. Ya. Jadi, apapun jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu tidak penting. Karena efek dari ketika bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ajaib dalam The Sedona Method itulah yang menyembuhkan. Yang terjadinya satu proses pelepasan hambatan emosi di dalam diri. Nah, pertanyaannya bagaimana? Tentunya sebelum kita melakukan pertanyaan itu, ya, maka kita atau klien kita itu ya dikondisikan lah ya, misalkan duduk posisi yang nyaman, rasakan napas, ya, mata terpejam, dan dia tidak perlu menghafalkan pertanyaannya gimana, karena kita bimbing ya, kita berikan satu relaksasi lah. Nah, atau lebih bagus lagi disuruh berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing, sehingga metode ini menjadi lebih powerful. Nah, setelah terjadi pengkondisian ya, tadi yang saya bilang pengkondisian. Ingat ini mode version ya, jadi tidak sama persis dengan yang di buku tadi. Ini ada di buku saya. Nah, setelah pengkondisian baru pertanyaan, questions. Nah, question ini apa saja ya yang ditanyakan? Yang pertama adalah ya, pertanyaan pertama begini. Bisakah saya melepaskan rasa marah ini? Pertanyaannya ya, bisakah saya melepaskan, ini contohnya rasa marah. Contohnya Anda misalkan ada satu marah yang luar biasa, maka pertanyaannya, bisakah saya melepaskan rasa XYZ lah ya, XYZ ini. Rasa apa saja, rasa marah, rasa jengkel, rasa sedih. Bisakah saya melepaskan rasa marah ini? Nanya ke diri sendiri.
Boleh Anda bertanya lisan, boleh Anda dalam hati saja, senyamannya Anda. Nanti misalkan jawabannya bisa, ya udah. Nah, gitu loh ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah maukah saya melepaskan perasaan ini? Jadi kalau pertama itu bisakah? Yang kedua maukah? Katakanlah kita jawab mau misalnya ya. Nah yang terakhir pertanyaannya, ini pertanyaan cuma 3. Yang terakhir adalah kapan? Nah di sini jawabannya misalkan sekarang gitu loh. Nah pertanyaan ini diulang-ulang terus. Ketika menjawab, Anda nanti bisa coba sendiri setelah habis lihat video ini. Anda bisa ingat-ingat peristiwa yang tidak nyaman, dia munculkan sehingga ada satu emosi tertentu, Anda kenali, setelah dikenali emosinya, oh ini rasa kecewa. Nah, langsung Anda tanyakan ke diri Anda sendiri, bisakah saya melepaskan rasa kecewa ini? Ya, apapun jawabannya nggak penting. Maukah saya melepaskan rasa kecewa ini? Kapan? Terus Anda tanyakan berulang-ulang. Anda akan merasakan ada yang berdesir dan seperti kayak mengalir gitu loh, dan hilang dari ruang dada kita, sehingga dada kita lebih plong rasanya. Nah sekarang kalau misalkan jawabannya ini tidak, ya, terus ini jawabnya bukan sekarang, kapan-kapan gitu loh. Nggak penting juga, pokoknya diulang-ulangi aja. Jadi jawaban di sini tuh nggak penting, karena misal kita jawabannya tidak tadi bisa sekarang. Jawabannya misalkan tidak mau misalkan. Kemudian kapan-kapan, nggak tahu. Nah ketika mengajukan pertanyaan ini berulang-ulang, kita tanpa sadar telah melakukan satu penerimaan kepada diri kita sendiri bahwa memang kita menerima diri kita yang memang belum bisa melepaskan, kita menerima diri kita yang belum mau melepaskan, dan kita menerima diri kita sendiri yang belum punya satu waktu yang jelas untuk melakukan pelepasan. Nah, jadi yang penting adalah kita tuh sudah sadar dulu tentang 3 hal ini. Ada berapa orang nanya ke saya, Mas, kalau misalkan saya mau memaafkan orang tapi belum bisa itu gimana? Saya masih belum tahu. Misalnya dia belum tahu tekniknya dan nggak saya kasih teknik. Yang pertama itu sadar dulu. Misalnya gini, sadar dulu bahwa ada rasa marah yang belum selesai dalam diri kita. Misalnya rasa marah atau rasa dendam. Yang kedua adalah sadar kita belum mampu memaafkan. Sadar gitu. Ya, ketiga, sadar bahwa kita memang belum mau. Jadi yang utama sadar dulu. Nah dalam teknik Sedona Method kita diarahkan kepada kesadaran yang seperti itu. Nah kenapa kesadaran ini penting ya teman-teman semua? Karena dengan sadar itu kita sudah berada di dalam satu keadaan di mana kita melampaui masalahnya. Misalkan waktu Anda belum sadar, ini katakanlah ini lingkaran ini adalah persoalan hambatan emosi, Anda itu menyatu atau bahkan diperbudak oleh hambatan emosi ini. Tapi ketika Anda sadar, Anda berada di luar, Anda menjadi pengamat. Saya tahu, saya sadar, saya melihat gitu loh. Nah, artinya berarti kalau udah di sini Anda sudah tidak lagi dikungkung oleh hambatan emosi yang ini. Anda sudah mengatasi, makanya disebut mengatasi masalah, mengatasi persoalan karena Anda di atas persoalan itu. Nah, jadi teman-teman semua bagi yang mau mempraktekkan teknik Sedona Method ini ya, kalau dari pengalaman saya jangan borongan. Jadi kalau misalkan Anda mau mengatasi satu persoalan ya satu saja dulu ya. Misalkan Anda ingat-ingat peristiwa Anda konflik sama bos gitu loh. Jadi jangan rombongan ada 5 masalah sekaligus. Bisakah bla 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 gitu ya, langsung sekian pertanyaan. Jangan, nantinya akhirnya kurang efektif. Kayak gitu. Nah, setelah selesai ya Anda untuk mengukurnya, untuk mengukur apakah berhasil atau tidak terapi ini, berhasil atau tidak, Anda cek saja apakah setelah melakukan Sedona Method ini perasaan Anda jadi lebih longgar, ya dada Anda lebih lapang gitu dibanding sebelumnya. Boleh juga Anda buat sebuah skala sebelum Anda takar, katakanlah rasa marah Anda, misalkan rasa marah Anda dari 0 sampai 10, di mana 0 ini tidak marah, 10 marah sekali, katakanlah tadinya 9. Setelah melakukan Sedona Method, ya, katakanlah jadi 5. Kan udah turun 5 poin gitu. Itu takaran subjektif.
Dan ada kasus-kasus di mana dengan sekali melakukan terapi ini atau teknik Sedona Method ini langsung rilis, ya langsung pelepasan hambatan mental itu, hambatan emosi. Tapi ada juga yang perlu beberapa kali, jadi memang ya pelan-pelan lah ya, tidak harus seketika saat itu juga. Nah, terus terang ini nggak harusnya detail sekali ya supaya Anda lebih paham, tapi nanti videonya terlalu panjang, ini aja udah 12 menit. Jadi bagi Anda yang ingin belajar lebih detail, silakan Anda bisa membeli atau membaca buku The Sedona Method ya. Anda beli sendiri. Dan kalau misalkan ini terlalu rumit, Anda bisa gunakan versi yang modifikasi saya yang lebih sederhana di buku saya, Kitab Ilmu Vibrasi Manusia, Tuhan dan Alam Semesta. Hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.